Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Melangkah Bersama Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati atau jangan di skip video-video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan lain doa, Bapak Ibu bisa menghubungi di atau bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan tema renungan saya untuk saat ini adalah hidup yang saleh. Mari kita membuka Alkitab kita bisa mencari Alkitab kita dan kita bisa membaca bersama-sama. Bahkan saya akan membacakan untuk kita semua yang terdapat dalam surat Petrus yang kedua, ayat pasal pertama. Surat Petrus yang kedua pasal pertama, pasal pertama ayat 3 sampai 5. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, kita tahu bersama bahwa surat Petrus yang kedua ini dituliskan oleh jemaat-jemaat yang ada di beberapa tempat, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan sampai hari ini kita bisa menerima atau mendapatkan firman Tuhan, itu berarti itu juga bisa ditujukan kepada kita semua. Dan terkait dengan tema yang saya berikan tadi, hidup yang saleh, Bapak Saudara, kita sering memahami hidup yang saleh itu adalah orang yang benar-benar nggak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan kita mengetahui siapa-siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang hidup yang saleh, seperti salah satunya adalah Ayub. Dari sekian banyak tokoh Alkitab yang hidup saleh, yang hidup juga saleh adalah seorang Ayub. Dan kita tahu bersama dia adalah seorang yang sangat kaya. Tetapi di sini saya tidak sedang menjabarkan tentang kaya dan miskin atau lain sebagainya, tapi saya akan mengukakan dan menjelaskan tentang orang yang hidupnya saleh seperti apa. Bapak Ibu Saudara, mengapa Rasul Petrus terdorong untuk menuliskan hal ini? Ya, juga ada kata hidup yang saleh di sana. Karena Bapak Ibu Saudara, standaritas kehidupan orang percaya itu harus hidup yang saleh. Nah, sehingga banyak orang tidak mau, bahkan anti dengan hidup yang saleh. Seolah-olah hidup yang saleh ini, Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang nggak perlu dilakukan, nggak perlu nggak perlu ada dalam kehidupan orang percaya. Mereka hanya tahu kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sungguh sempurna, menolong, menyertai, bahkan telah mati dan bangkit untuk saya. Tetapi mereka nggak mau tahu hidup mereka mau saleh atau tidak, atau seperti apa. Mereka nggak mau tahu hidup yang saleh. Yang mereka tahu kalau mereka dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, tapi mereka nggak mau hidup saleh. Nah, kebanyakan orang bahkan terhindar dari hidup saleh, Bapak Saudara. Mereka menganggap bahwa kalau hidup saleh, kalau hidup saya saleh, Bapak Saudara, maka orang-orang akan membenci mereka, Bapak Saudara. Bahkan orang lain pada nggak mau dengan mereka karena sudah terlalu saleh. Nah, Bapak Saudara, sehingga hidup yang saleh ini sangat-sangat sudah jarang kita temukan kepada orang-orang yang sebagai orang-orang percaya. Nah, kita harus pahami bahwa hidup yang saleh ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam mengiring Tuhan. Kita harus perlu namanya hidup yang saleh. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya dalam perjanjian lama juga tokoh-tokoh Alkitab hidup saleh, tetapi tentu dalam perjanjian baru, ya, bahkan Rasul Paulus pun ya ingin mengutarakan bahwa hidup yang saleh itu seperti hidup orang benar. Hidup yang saleh itu seperti orang hidup benar, Bapak. Nah, persoalan dalam kehidupan kita, maukah kita hidup saleh atau tidak? Nah, tentu sebagian orang akan memilih,
mending aku nggak usah saleh deh, yang penting aku udah percaya sama Tuhan. Tapi kalau saya hidup saleh, nanti aku nggak bisa bergaul lagi dengan si A, aku nggak bisa bergaul lagi dengan si B. Nanti kalau aku hidup saleh, nanti orang lain akan menjauh daripadaku. Nah, kadangkala kita terlalu begitu menghargai orang lain. Kita nggak pernah menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih menghargai orang lain daripada kita menghargai Tuhan. Padahal Tuhan mau kita hidup saleh. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering terjadi kepada orang-orang yang tidak akan mengalami yang namanya metanoia, yang tidak akan pernah mengalami perubahan hidup dalam hidupnya. Mereka menganggap hidup saleh itu ya percuma dan sia-sia saja, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka sering mengutip tentang um, apa yang dituliskan oleh Salomo, ya, bahwa sia-sia segala sesuatu sia-sia, dan mereka menganggap dengan hal-hal yang berkaitan dengan hidup saleh juga sia-sia, ya, justru malah akan dijauh, akan orang lain akan jauh dengan kita. Padahal Bapak Saudara, kalau kita hidup saleh, Bapak Saudara, Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita, ya, karena memang Bapak Saudara, firman Tuhan berkata bahwa yang menjadi pemisah antara orang-orang, ya, orang percaya ataupun manusia, ya, dengan Tuhan, yang menjadi pemisah adalah dosa. Nah, kalau kita ya tidak hidup saleh, berarti kita hidup dalam dosa. Nah, ini yang sering kita uh, lakukan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita terlalu gampang sekali, ya, berkata, wah, aku nggak usah deh hidup saleh, ya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa mari kita hidup saleh agar supaya Tuhan menyertai kita, sehingga Rasul Petrus mengingatkan kita agar supaya kita hidup saleh, karena memang tertulis secara tersurat hidup yang saleh itu sangat penting. Nah, ada beberapa cara agar kita hidup saleh. Cara pertama, kita menjauhi kejahatan. Kalau kita menjauhi kejahatan khususnya sesuatu yang jahat di mata Tuhan, ya, mungkin bagi orang lain itu hal yang biasa, tapi di pandangan Tuhan kan itu jahat. Nah, kita harus menjauhi hal itu, menjauhi kejahatan. Kadang-kala, Bapak Saudara, karena kita lebih menghargai orang lain, lebih menghargai pendapat orang, opini orang lain, dan menganggap bahwa itu nggak jahat, Bapak Saudara. Tapi di pandangan Tuhan kan itu jahat. Nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara, kita menolak. Nah, kita justru harus tolak, Bapak Saudara. Kita nggak mungkin menolak. Kenapa? Karena kita lebih menghargai manusia daripada kita menghargai Tuhan. Maka kita harus menjauhi kejahatan. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nih hati nih sedang jahat, pikiran kita nih sedang jahat, jauhi itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum itu menjadi sebuah tindakan, pikiran itu akan selalu terkontaminasi dengan hati dan tindakan kemudian yang akan kita hasilkan. Mari kita menjauhi kejahatan. Kejahatan apa? Dalam pikiran kita. Kadangkala pikiran ini suka sesat, Bapak Ibu. Kadangkala orang berpikir bahwa ketika dia berpikir dengan jernih secara ideal, ya, Bapak Ibu Saudara, maka dia menganggap itu baik-baik saja. Padahal, Bapak Ibu Saudara, pikiran kita ini harus dibersihkan selalu dengan firman Tuhan. Pikiran, hati kita, hidup kita harus benar-benar selalu dibersihkan, dan kita harus hidup saleh. Itu cara pertama. Cara kedua, harus melakukan firman Tuhan. Mau nggak mau, Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan firman Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan di sini adalah kita mentaati perintah-perintah Yesus, mentaati perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita, agar supaya, Bapak Ibu, kita hidup saleh. Nah, persoalan dalam kehidupan kita, ya, kadangkala kita tuh nggak mau melakukan firman Tuhan. Ya, kadangkala kita nggak mau tuh melakukan firman Tuhan, karena ketika kita membaca ternyata di Alkitab bahwa banyak sekali itu firman Tuhan yang harus kita lakukan. Tentu bertahap, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak mungkin langsung seperti itu. Kita bertahap untuk melakukan perintah Tuhan, perintah Yesus, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Artinya begini, bukan berarti kita nggak mau tahu dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita, apalagi orang yang sudah sangat paham dengan firman Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sama seperti tong kosong berbunyi nyaring, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga, agar supaya kita hidup saleh, Bapak Ibu Saudara, tidak mencintai dunia ini dengan segala keinginannya. Kita tidak mencintai dunia ini dengan segala keinginan yang ada di dunia ini. Justru kita akan mencintai Tuhan dengan segala-galanya, dengan seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena, ya, kita ingin menjadi
orang yang hidup saleh. Maka dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus tidak mencintai dunia ini. Kalau kita mencintai dunia ini, berarti kita kehilangan akan Bapa. Kalau kita lebih mengasihi dunia ini, kita akan kehilangan pengharapan. Mari kita cintai Tuhan Yesus lebih dari apapun yang ada ini. Dengan apa? Dengan kita memberi diri kita kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.